Betapa indahnya perjamuan kudus, betapa indahnya saat kami menyambutmu, betapa indahnya kehadiranmu yang bertatap kuatkan iman kami. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, seorang Farisi mengundang Yesus makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang wanita yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia berdiri di belakang Yesus, dekat kakinya, lalu membasuh kakinya dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kaki Yesus dan meminyakinya dengan minyak wangi. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hati, "Seandainya dia ini nabi, mestinya ia tahu siapakah dan orang apakah wanita yang menjamahnya ini. Mestinya ia tahu bahwa wanita ini adalah orang yang berdosa." Lalu Yesus berkata kepada orang Farisi itu, "Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu." Saud Simon, "Katakanlah, Guru." Ada dua orang yang berutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka utang kedua orang itu dihapuskannya. Menurut pendapatmu, siapakah di antara mereka akan lebih mengasihi dia? Jawab Simon, "Aku sangka yang mendapat penghapusan utang lebih banyak." Kata Yesus kepadanya, "Betul pendapatmu itu." Dan sambil berpaling kepada wanita itu, Yesus berkata kepada Simon, "Engkau melihat wanita ini? Aku masuk ke dalam rumahmu, namun engkau tidak memberi aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi wanita ini membasuh kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, karena ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit pula ia berbuat kasih." Lalu Yesus berkata kepada wanita itu, "Dosamu telah diampuni." Orang-orang yang makan bersama Yesus berpikir dalam hati, "Siapakah dia ini maka ia dapat mengampuni dosa?" Tetapi Yesus berkata kepada wanita itu, "Imanmu telah menyelamatkan dikau, pergilah dengan selamat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Umat Allah yang terkasih, hari ini gereja memperingati Santo Cornelius dan Cyprianus.
Dua santo ini bukan saudara kandung, tetapi mereka hidup pada zaman yang sama, zaman di mana gereja menghadapi pertentangan, menghadapi penentang Injil. Dua-duanya meninggal sebagai martir, dua-duanya meninggal dalam pengasingan. Siprianus meninggal tahun 253, 5 tahun kemudian Cornelius kebalik. Cornelius dulu meninggal tahun 2053, lalu Siprianus meninggal tahun 258, selisih 5 tahun. Dua-duanya meninggal sebagai martir di pengasingan. Ketika saya membaca, merenungkan bacaan pertama surat Rasul Paulus kepada Timotius, saya percaya dan yakin mereka menghidupi nasihat Rasul Paulus ini. Mereka menjadi teladan orang-orang beriman, baik dalam perkataan dan tingkah laku, dalam kasih, kesetiaan, dan kesucian. Ia bertekun merenungkan kitab suci dan menggunakan seluruh karunia Allah untuk membangun jemaat. Mereka menyerahkan nyawanya. Hidup beragama tidak cukup membaca kitab suci dan mengerti, tetapi tidak menjalankannya seperti orang Farisi, Simon, yang mengundang Yesus makan di rumahnya. Maka Simon yang mengerti kitab suci tetapi tidak menjalaninya dalam kehidupan sehari-hari, ia diberi pengajaran oleh Yesus. Beriman yang benar harus menyadari bahwa manusia punya kelemahan. Kalau sadar punya kelemahan, maka dia mau berubah, bertobat, lalu berbuah. Yang dipuji oleh Yesus adalah sikap iman wanita berdosa yang mengalami kasih Allah dan merasa dicintai mereka, ia bertobat. Orang yang bertobat itu banyak berbuat kasih. Semakin bertobat, semakin berbuat kasih, maka kasih karunia melimpah dalam hidupnya. Mari kita menyadari bahwa gereja setiap zaman mengalami aneka tantangan dan kesulitannya sendiri. Sekarang gereja menghadapi kelakuan tak peduli umat manusia, menghadapi kerusakan lingkungan dan perubahan iklim yang membuat alam tidak bisa diprediksi. COVID-19 ini tanda-tandanya. Apakah ini tanda-tanda karena manusia tidak peduli kepada alam, tidak peduli kepada kehidupan, lalu kita menjadi orang yang semakin tidak peduli, berdosa terhadap alam, berdosa terhadap Tuhan. Mari kita menangisi dosa kita, supaya kita diampuni. Lalu kalau kita sudah diampuni, mari kita banyak berbuat kasih. Dan orang yang mampu bertobat, mampu berbuat kasih, orang yang beriman mendalam. Imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Kita satukan doa-doa kita bersama persembahan di altar.